Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya tidak membahas tentang pariwisata dan kebudayaan. Mungkin boleh dikatakan saya ingin berbagi tips, cuman mohon maaf bagi para senior, saya tidak menggurui, namun hanya berbagi pengalaman, berbagi tips buat teman-teman yang ya ingin menjadi atau mencoba menjadi motovlog. Karena saya sendiri sebenarnya bukan motovlog, tapi saya membutuhkan hal tersebut. Karena sering saya di video-video saya yang lalu, saya sering memvideokan atau mengabadikan momen-momen ketika saya berkendaraan ketika menuju ke tempat pariwisata, ke tempat karapan sapi, dan lain-lainnya. Nah, sering saya di perjalanan itu membutuhkan teman saya untuk megang kamera, menggunakan gimbal, supaya tidak terlalu shaking. Kemudian saya berpikir, bagaimana kalau suatu saat nanti saya nggak ada teman, maksudnya ketika saya mau vlog atau mau liputan, saya nggak ada teman. Nah, saya mulai berpikir nih, apa ya? Ya memang langsung pikiran ke kamera, action kamera sih. Cuman kamera action sekarang kan mahal, tapi sebenarnya mahal sih relatif ya. Ada yang mengatakan kamera action itu murah bagi mereka yang berduit, mungkin dikatakan mahal bagi mereka yang ya budgetnya low, seperti YouTuber low cost. Kenapa kita ada trademarknya di situ, ada YouTuber low cost, seorang YouTuber yang budgetnya low atau rendah. Nah, dengan budget yang rendah, buat teman-teman jangan kecil hati. Kita harus menggunakan akal kita. Bagaimana kita nge-vlog dengan biaya yang murah, tapi hasilnya nggak murahan. Ya, saya tidak mengatakan hasil video saya bagus atau keren, saya nggak mengatakan begitu. Biar teman-teman yang menilai. Nah, peralatan apa saja yang saya gunakan ketika saya nge-vlog, kemudian saya berkendaraan. Nah, ini saya kasih tunjuk nih ya teman-teman. Ini saya ambil pretelan dari apa ya, kemarin saya ambil dari tongsis, ujungnya tongsis tuh. Saya pakai ginian buat tempatnya, holder nanti dari kamera. Kemudian ini saya ambil bautnya dari dari holdernya action kamera. Saya baut, saya kira teman-teman tahu nih apa nih ya. Kemudian saya pasangkan di sini. Nah, ini nih holdernya. Nah, ini saya beli murah banget, cuman kurang lebih 29.000 deh kalau nggak salah, atau 20.000 satu. Kemudian saya tempatkan di sini ya, saya tempatkan di sini. Nah, kemudian saya tidak menggunakan action kamera, namun saya menggunakan Android. Kemudian saya letakkan di dalam sini, ya, letakkan di sini. Kemudian saya jepitkan di sini nih. Nah, ini holder untuk biasanya dipakai untuk action kamera, yang ya kurang lebih seperti ini. Nanti saya tunjukkan gambarnya, ada nanti videonya. Nah, holder di sini. Anda letakkan di sini, kemudian kelihatan ya. Nah, kemudian di sini. Baru dah. Di sini HP-nya menghadap wajah kita. Nah, ini peralatan yang saya pakai. Dan tak lupa, supaya
angle-nya atau luas, saya menggunakan lensa tambahan, yaitu fish eye ya. Jadi dia agak melengkung, agak luas, kurang lebih ini 120 derajat kalau nggak salah. Saya menggunakan ini, saya letakkan di lensa HP saya, di lensa Android saya. Saya letakkan, saya jepitkan begini, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk view, kalau view-nya menghadap ke kita. Bagaimana kalau view-nya itu menghadap ke depan atau forward, di depan sepeda motor kita? Nah, kalau kemarin saya pernah coba pakai holder ini, bisa juga. Kemudian saya balikkan lensanya ke depan begini, jadi menghadap ke sana. Nah, itu ternyata shakingnya luar biasa. Berbeda ketika kamera ini menghadap wajah kita atau face kita. Itu shakingnya nggak begitu kuat. Namun ketika kita adepin ke depan, waduh, shakingnya luar biasa. Goyangannya sehingga mengganggu, ya nggak enak sih dilihat. Mau saya berpikir lagi, ada nggak ya alat yang ya nggak mahal sih, tetap kita harus beli. Ada nggak sih alat yang lebih shakingnya tidak begitu parah? Kemudian saya cari-cari di toko online, kemudian saya dapatkan ternyata ada deh. Nah, ini namanya chest holder. Ya, ini kita taruh di dada, nanti saya tunjukkan videonya. Dan kita masih membutuhkan, nah ini satu set. Kita beli sudah satu set dengan Android atau holdernya HP. Jadi kita letakkan seperti ini. Nah, dia menghadap ke depan nantinya. Kita taruh depan begini. Oke, maaf, mereknya saya tutup karena saya bukan endorse, nggak dapat endorse dari Android ini. Jadi kita letakkan di sini. Menghadap ke depan, dia ada di sini. Dan hasilnya tadi saya coba, keren, asik, goyangannya sangat smooth sekali, nggak terlalu shaking banget. Nah, ini beberapa peralatan yang saya beli di toko online, saya dapetin ini. Nah, mohon maaf sebelumnya, teman-teman bisa banyak di Tokopedia, ada di mana, online shop banyak banget, tinggal searching aja. Kalau dihitung-hitung kemarin saya menghabiskan beli ini, kemudian beli ini, saya kurang lebih menghabiskan uang 150-an untuk beli ini. Kemudian kalau ini gratisan, ya kalau sticknya saya kebetulan ini punya istri saya, nggak kepake, jadi saya ambil nih. Untuk tempatnya holder saya ambil, kemudian bautnya, karena masih ada sisa dari dulu saya punya kamera action kamera, namun murah. Saya coba, ternyata hasil nggak memuaskan. Harganya sekitar 150 atau 200, nggak memuaskan. Warnanya nggak jernih, ya pokoknya nggak memuaskan. Hanya kamera itu saya taruh nggak pakai, ternyata holdernya yang bermanfaat sekarang ketimbang kameranya. Nah, seperti apa? Saya akan coba bagaimana nanti hasil dari apa ini ya, akal-akalan lah ceritanya. Gimana caranya kita low budget tapi hasilnya nggak mengecewakan. Seperti yang saya katakan tadi, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, cuman berbagi tips. Kali aja teman-teman yang pengen jadi motovlog, yang budgetnya lagi low atau budgetnya nggak begitu banyak, boleh deh, mungkin bisa dicoba. Yuk kita lihat bagaimana hasilnya, seperti apa hasilnya. Saya coba mau keliling-keliling kota di daerah rumah saya, dan saya akan coba nyari jalan yang nggak begitu bagus, yang agak-agak ya gelombang-gelombang dan berlobang-lobang gitulah. Gimana hasilnya? Oke, tonton hasil dari kamera ebrek-ebrek ini. Yuk kita tonton.
itulah tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen menjadi motovlog atau pengen apalah yang memvideokan mengabadikan momen-momen ketika berkendaraan. Murah meriah. Kalau dihitung-hitung nggak sampai peralatannya ya lo ya. Nggak sampai 200 lah, anggaplah 300.000 kita sudah bisa mengabadikan atau memvideokan perjalanan kita menggunakan sepeda motor. Nah, di belakang saya ini adalah my lovely motorbike. Saya beri nama dia Black Spidey karena kebetulan saya pecinta Spider-Man mulai dari SD sampai sekarang, cinta banget. Nah, jika suka dengan channel ini, jika suka dengan tip-tip saya, beri komen ya, komen below, silakan komen di bawah. Dan lupa komennya yang baik, yang sopan, yang nyaman, supaya kita merasa nyaman juga. Kemudian jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Teman-teman kalau ikhlas silahkan dipencet tombol loncengnya. Supaya apa? Kita terus semangat memberikan informasi kepada teman-teman dan terus berkarya di dunia pariwisata dan kebudayaan. Dan mungkin ada tips-tips lain nanti di belakang hari saya akan informasikan pada teman-teman. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tips dari saya tadi bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.